Shalom semuanya, shalom YCSI. Shalom semuanya. Shalom Mbak Sesi, apa kabar? Apa kabar warga semua di tempat ini? Mana Oh, suaranya? masih online. Jadi suaranya mungkin boleh diwakili di kolom chat ya, teman-teman. Boleh dong Kita kasih kepo ya, reactionnya. Kak Edo ya. Kita tuh selalu kepo Yes, setiap minggu gimana sih kabar teman-teman semua di sini. Atau mungkin kalau masih ada yang malu-malu, boleh banget kasih reactionnya ya, Kak Edo ya. Ada reaction love, betul. ada reaction jempol, tepuk tangan gitu, reaction hati gitu. Kalau Kak Edo Luar sendiri gimana biasa. nih kabarnya? Kabar aku hari ini baik, puji Tuhan. Oh, Karena hari ini hari yang sangat cerah, maka hati saya juga ikut cerah. Enggak deh, nggak berdasarkan cuaca. wow. Kak Vidya gimana Kak Vidya? Kayaknya hari ini lagi Tapi cerah nih, banget. tapi Ada apa nih, nih Kak Vidya? tapi nih kayaknya bukan Apa tuh? cerah banget loh. Ini nih panas banget kayak do. Mohon maaf nih AC sampai nggak mempan loh gitu ya. Tapi mungkin buat yang punya cucian, kayaknya ini hari yang baik ya kalau panas begini ya. Cuciannya cepet kering gitu, jemur gitu. Betul. Bisa kita lihat ya Oke. Ella di belakang kepalanya itu Oh sampai panas iya, banget itu kayaknya. estetik. Estetik ya Cahaya kayak do ya. matahari. Jadi bener-bener cahaya mataharinya tuh estetik banget loh. Luar Nah, biasa. Oke. gimana Teman-teman di teman-teman sini mana semuanya nih nih? kabarnya? Yoi, Ya. gimana nih Ini kabarnya? Kabar hati, apa kabur? mungkin ada kabar status update. Boleh ditulis di Yes. kolom chat Betul. masing-masing. Status WhatsApp ya teman-teman ya. Mungkin Oh status boleh, WhatsAppnya boleh, sibuk boleh. gitu, available gitu. Kenapa tuh, Cila? Kenapa tuh? Katanya dia bahagia buat temennya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin boleh Iya. dikasih Mungkin kesaksian pujian. benar. Boleh mungkin cerita temen yang kemana gitu. Temen banyak banget ya Kak Edo ya. Oh, pecah Pecah telur. Oke, telur. selamat loh buat temennya Kak Waduh, Cila ya. Turut berbahagia. Yeay. ini, Menemukan perlambatan hatinya ya Kak Edo ya. oh Congrats gitu. ya Aku buat kira habis temannya Kak belanja Cila. telurnya jatuh, Fit. Kok kamu bisa Oh, berkesimpulan itu sih? Beda. Kirain kita sepemikiran, Fit. oh, kenapa itu? Kenapa ya Ya kan kira-kira? tadi aku di dadar. Ini Oh, oke, baik. Ini obrolan-obrolan yang kadang-kadang bikin ini ya, bikin overthinking ya. Kalau udah beda-beda begini ya, overthinking gitu, hmm, mendebak-nebak ini tuh sebenarnya apa sih? Iya nggak sih? Suka nggak iya kayak do betul. kayak gitu? Misalnya kalau lagi ngobrol sama orang tuh kayak beda, terus mendebak-nebak nih, kira-kira ini maksudnya apaan sih gitu? Bikin sampai overthinking gitu. Iya, mau Sering nggak digiring kayak do kemana kayak nih? gitu? Mau digiring kemana nih sebenarnya nih omongannya? Jadi kayak, Nah, ya di mungkin luar. coba teman-teman tulis di kolom chat siapa yang suka overthinking di malam Bener, hari. bener. Wah itu, wah, tuh Reza, Loreta ya, Kak Eca, ternyata sering banget loh ya. Iya, Sampai Reza tunjuk Loreta. tangannya tuh belum Luar selesai pertanyaan biasa. udah tunjuk tangan. Luar biasa. Jangan dikurangi dong, tolong ya. Luar Tapi emang biasa. kadang ya, overthinking tuh sebenarnya nggak baik. Udah tahu nih nggak baik, tapi tetap aja dilakukan gitu ya. Suka banget nebak-nebak gitu. Kira-kira tuh worst scenario yang terjadi apa gitu. Wah, Jangankan worst besok case-nya. hari, Hah? Hah? iya, Terus? tahun depan juga udah dipikir-pikirin ya, ditebak-tebak Baik. gitu Kak Edo ya. Nah, Berpengaruh itu banget dia ke hati ya. Berpengaruh banget ke hati. Luar biasa. banget. Hari ini kita bakalan ngomongin apa ya, Fit ya? Tadi dong Kak, kan tadi aku juga singgung ya kalau sebenarnya tuh kita banyak yang tahu kalau overthinking itu Mhm. negatif gitu, suka mendebak-nebak itu salah satunya gitu kan. Nah, Mhm. karena nih ya, teman-teman di sini aku yakin banget suka mendebak-nebak nih si pikiran orang, si pikiran gebetan kayak gebetan. Nah, gimana kalau kita sekarang main games yang berhubungan sama tebak-tebakan? Wow, tebak perasaan nih, Kak. Bukan, Oh, bukan. bukan, Kita bukan. spill aja Oke. kali ya, games Oke. apa hari ini? Games kita hari ini adalah kuis, kuis, Uh, kuis. ding 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 ding. Sudah ada di Guess layar, what? teman-teman. Guess what? Tebak Tebak naon. apa? Tebak naon, bener-bener ya. Orang Sunda gitu. Oh, wow. Ini gimana nih Kak Edo? Ini kita bakalan main games di mana teman-teman semua standby, tangannya di keyboard masing-masing. Kalian harus memperhatikan gerak bibir kita kira-kira ngomong apa dan kalian tulis jawabannya di Yes. kolom chat. Oke? Bener Oke? banget, bener. Siap Bener. ya, teman-teman?
tolong persiapkan dulu nih sebelum kita main Mhm. game karena ini kayaknya bakal ini ya menantang banget ya Kak Edo ya. Hmm. Jadi mungkin persiapkan hati, persiapkan mata kalian ya. Mungkin yang kalau penglihatannya kurang jelas boleh dipakai kacamatanya dulu. Kita Oke. kasih waktu ya biar karena ada hadiahnya nih. Hadiahnya dari Bali Boy, teman kita yang di Bali ya. Mau ngasih apa nih? Tiket ke Bali? Ad- Mungkin kali ya. Oke, by the way, kita sudah kedatangan bicara kita juga dan ada Korobi Cianita. Shalom Korobi Wah, Cianita dan shalom shalom Kak Kak Robi Teresia. Cianita, apa kabar? Shalom Kak Teresia. Yang lain Halo, Hai, shalom. tanya. Shalom ko, baik ko. Halo Teresia. Luar biasa kok. Shalom ya, salam kenal Fasya. Panggilnya Teresia apa Fasya nih? share aja. Hai Oke. Ko, shalom. Thank you ya, udah mau melayani di YCSI ya. Sama, hai semua. Welcome Kak Fasya, shalom. Welcome Kak Fasya. Senang banget ya ini vibes-nya Kak Fasya. Semangatnya gitu ya. Sampai ketularan nih sama kita ya. Hostnya juga ya Kak Edo ya. Luar Dilihat-lihat mirip biasa. ya sama Anda, Fit. Wah, Disney Girl ya. Disney Girl. Aku barusan nge-stalk loh Instagramnya Kak Fasya. Wow, di stop. Oke, lanjut. Alright. Oke, lanjut. Kita lanjut ke game ya Kak Lanjut. Edo ya. Oke. Biar pemanasan nih. Semangat teman-teman semua di sini. Oke, aku jelasin sekali lagi ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan ngebaca gerak bibir aku atau Kak Vidi ya bakalan ngomong apa. Nanti habis itu kalian tulis kira-kira apa yang kita bicarakan. Oke. Yes. Temanya Oke, tidak are you jauh. ready? Temanya tidak jauh dari apa yang biasanya kita dengar. Oke? Bener. Pertama bisa lihat gerak bibir aku ya. Oke? Standby ya semuanya. 3, 2, 1. Oke. Jujurnya aku juga nggak tahu nih, guys. Ini Kak Edo ngomong apa ya? Wow, ini baru pertanyaan pertama loh. Oh, Akhirnya ada yang ada yang berhasil jawab nih. menjawab. Oh, langsung berhasil loh, luar biasa. Luar Ini biasa. memperhatikan banget. Tadi aku sampai hostnya aja bingung loh, ini ngomong apa sih? Oke, sebelum lanjut nih ke pertanyaan, sorry, maaf salah. Sebelum lanjut nih ke selanjutnya ya, Oke, ke apa tuh? tebak-tebakan selanjutnya, ini aku mau nyapa juga nih ada Christine ya. Shalom semuanya, katanya aku gabung jalur followersnya The Potter by His Clay. Wah, luar biasa ya. Shalom Luar biasa. Christine. Shalom juga teman-teman semua yang baru join ya. Oke, kita lanjut lagi ya bermain gamesnya ya Kak Edo ya. Yoi. Oke. Ini kali ini giliran aku. Kalian perhatikan gerak bibir aku ya. Ini aku yakin teman-teman semua pasti tahu. Gimana? Gimana? Sulit nih, sulit. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Warga di sini? Wow! 100 buat Kaleb. Gokil. Iya loh, langsung tahu loh. Luar biasa, benar. Fastless, nameless generation ya. Luar Mohon maaf biasa. nih. Berat ya, Which is, wah ini tidak Kak terpikir. Cila, kok kebacanya which is nih kayak kebanyakan ini deh, kebanyakan lihat akun receh ya, atau Twitter ya. Which is, Ini anak Jaksel kebanyakan ya? gaul sama anak Jaksel ya. Alright. Oke, Yang belum berhasil nebak, tenang, masih ada nih tenang selanjutnya aja. ya, Tiket tebakan ke selanjutnya. Bali masih ada. Tiket menuju tempat lain juga masih ada.
Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya sekarang dari aku. Lalisa. Mohon maaf. Ya, Apa sih? sudah benar jawabannya adalah God is good. God is good. Mantap. Kali ini hostnya yang menang. Guys, host di sini tidak tahu pertanyaan satu Iya, sama lain ya. Jadi ini kita benar-benar. tidak Ini nepotisme. disclaimer dulu nih. Ini Benar-benar murni benar. ini. Tidak ada jalur orang dalam. Oke. Kita lanjut lagi ke tebakan berikutnya ya, Kak Edo ya. Wah, kalau ini aku yakin nih kita semua tahu di sini ya. Jadi ini menurut aku paling gampang. Jadi ready, siap-siap ya. Oke. 1, 2, 3, go. Oke. Yang mana nih yang bener nih? Sorry, tadi itu di awal aku salah nyebut ya. Tapi jawaban kalian sebenarnya benar. Kalau misalnya tadi aku salah nyebut, tapi sebenarnya yang benar jawabannya Kak Fasya sama jawabannya Kanita. Oke. Api Pentakosta ketiga. Yeay, kan bener kan, gampang banget kan? Luar biasa loh nih. Memang ya, darahnya sudah mengalir ke DNA nih. Sudah mengalir ke DNA ini, sampai Pentakosta ketiga. Tapi nggak apa-apa, sampai Pentakosta menyala juga. Mirip-mirip. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak Edo ya. Oke, sekarang dari aku ya. Teman-teman, boleh Yes. silahkan baca gerak bibir saya. Gampang banget. Luar biasa, ini cepat sekali ya, melebihi ekspektasi saya. Dalam beberapa detik, orang dalam langsung tahu jawabannya. Mungkin udah di hati banget tuh, Kak Luar Edo. biasa, Jadi sudah masuk langsung ke aja dalam, tuh tahu ya. udah di sanubari ya. Siap. Iya, benar. Jawabannya udah adalah Youth Community Senayan City dan lagi-lagi Cila berhasil menjawab pertanyaannya. Luar Oke. biasa. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi Oke. nggak? Masih ada dong. Ini yang terakhir ya, teman-teman ya. Jadi bersiap-siap, oke? Karena ini yang terakhir. Dan aku yakin ini adalah salah satu tebakan yang gampang abis. Kita mulai. Luar biasa. Oke. Ini jawaban Monik bener ya, ibadah yang sejati. Ini mohon maaf ya Kak Edo, di mana vaksin gratis. Tapi bisa. Lumayan dekat ya, ibadah yang sejati. Di mana vaksin gratis. Bisa. Emang ada aja idenya ya nih ya, buat ngelucu gitu ya. Emang nih admin Aurece nih guys. Warga. Oke, kasih tepuk tangan Abis dulu nih. dong Kak Edo buat Luar teman-teman yang biasa. habis main games hari ini, antusias Luar yang biasa. pertahankan sampai akhir ibadah ya teman-teman ya. Yoi, benar banget. Alright, mungkin ada pengumuman Kak Edo sebelum kita mulai ibadah? Sebelum ibadah, siapkan hati teman-teman semua di sini, dan untuk sementara selama ibadah berlangsung, teman-teman akan di silent, akan di mute untuk sementara waktu dan tidak bisa unmute. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi setelah ibadah. Oke, buat Ella dipersilahkan untuk pemimpin pujian hari ini. Thank you, selamat beribadah Enjoy. semuanya.
Shalom Boy Sesi. Semangat banget ya gamesnya hari ini. So teman-teman, mari yuk kita puji Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya
I stand in all of you, and I stand in all of you, Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you, 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 Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saya haleluya. Saya bayar. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kalau kami boleh kumpul Tuhan. Terima kasih for beautiful worship yang kami boleh lakuin dari rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan walaupun kami terpisah, tapi kami tahu hati kami benar-benar bersatu Tuhan. Kami unity Tuhan di dalam Engkau. Kami memiliki unity itu Tuhan di dalam penyembahan kami. Dan sore hari ini kami mau dengar ajaran-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami Tuhan. Kami mau dengerin apa yang Engkau mau ajarin buat setiap kami anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus Tuhan untuk mendengar ajaran-Mu sore hari ini. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, teman-teman. Yeay. Shalom semuanya. Thank you buat worship-nya tadi. Aku diberkati sangat. Senang banget bisa ketemu sama kalian virtually. Walaupun kayaknya waktu itu aku pernah sih ke sana, tapi kayaknya masih zaman aku SMA, enggak kuliah deh kayaknya. Pernah ke Senayan City, ke youth ya waktu itu, tapi udah lama banget. Tapi happy kalau hari ini boleh aku bisa sharing sama teman-teman. Dan sebelumnya juga shalom buat Ko Robi. Thank you juga buat kesempatannya bisa ketemu virtual, dan semoga setelah pandemi ini selesai kita juga bisa ketemu offline ya. So hari ini aku bakal sharing sedikit tentang ibadah yang sejati. Topiknya sebenarnya menarik buat dibahas gitu, menarik buat dibedah lah ibaratnya. Dan apapun yang akan aku sharingin hari ini benar-benar pure perenungan aku secara personal. Aku minta maaf juga kalau misalkan nanti mungkin ada secara teologi aku nggak mendalami, tapi ini benar-benar perenungan aku secara personal sama Tuhan, dan hopefully apa yang aku bisa share sore hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman di Youth GBI Senayan City. Mungkin kata orang kan katanya tak kenal kata sayang gitu ya. Mari kita berkenalan. Sebelumnya kalau ada yang belum kenal, nama aku Fasya.
Aku melayani di GBI City Tower, CK1, di bawah pengembalaan Pastor Niko Nyotra Harjo, dan gembalaku adalah Pastor Johan Handoyo. Lalu selain itu aku juga melayani sama teman-teman aku di Symphony Worship. Ini kalau mungkin kalian secara virtual bisa melihat mereka semua. Ini kita sebaik dalam rangka kangen banget bisa pelayanan offline, jadi aku pasang foto di sini. Kalau tahu, salah satu misi kita di Symphony Worship adalah to be the voice of the nations gitu. Dan kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan ajar kita untuk melayani bangsa-bangsa ataupun daerah-daerah yang ada, bahkan melalui lagu-lagu yang ada juga, kita pengen makin banyak orang dekat sama Tuhan, makin banyak suara-suara penyembahan dari bangsa-bangsa yang akan naik ke tahta Tuhan. Dan baru-baru ini juga kita bikin satu intimate legacy, ada album kita yang kita bawain lagu-lagu Pastor Niko juga, dan ini juga jadi salah satu yang motivasi kita, yaitu impartasi dari Opa Niko tercinta yang selalu bilang kalau keintiman itu selalu harus kita bawa kemanapun kita berada, itu DNA kita gitu. Jadi Symphony Worship juga membawa ini terus, biarlah semakin hari juga semakin banyak generasi muda maupun yang bukan generasi muda memiliki keintiman sama Tuhan, dan tentunya makin banyak orang, makin banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan Yesus. So, please support us in our ministry juga gitu, biar makin banyak orang-orang yang kenal sama Tuhan, falling in love deeper sama Tuhan. Let's talk about ibadah yang sejati. Sebelumnya aku mau tanya dulu, nggak jawab dalam hati masing ya. Kalau satu kata ini ditanyakan buat setiap kita gitu, ibadah tuh apa sih? Mungkin 80-90% orang yang ada di screen kalian gitu, pasti ibadah tuh identik dengan praise and worship. Ibadah identik dengan itu ada jemaat, ada pendeta, ada pendoa syafaat, ada banyak deh, pokoknya ibadah tuh konteksnya kayak gitu. Mostly orang akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal ibadah yang sejati, ternyata nggak hanya merupakan kegiatan yang dilihat oleh mata gitu. Ibadah kayak gini, walaupun ini juga termasuk ibadah, cuma ibadah yang sejati ternyata more than just that gitu. Ibadah yang sejati itu lebih dalam lagi pemahamannya, tidak hanya berupa kegiatan-kegiatan yang kita lakuin hari Minggu gitu. Oh iya, gue udah ibadah kok gitu. Ibadah tapi kayak datang ke gereja gitu, atau enggak kalau sekarang kan online ya, atau enggak, iya gue ibadah kok tadi denger sermon gitu. Nggak cuma itu, ternyata ibadah yang sejati itu kita akan coba bahas lagi nih hari ini. Kita akan coba lihat sebenarnya apa sih ibadah yang sejati, dan ternyata menurut perjanjian baru dan menurut perkembangan zaman, apakah ibadah yang sejati itu bisa kita lakuin dan bisa kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari atau enggak gitu. Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1, aku kutip dari Alkitab, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Firman Tuhan katakan kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ternyata Alkitab nggak ngomong ini. Ibadah yang sejati adalah saat di mana kamu menaikkan 5 lagu cepat dan 5 lagu lambat, lalu kamu mendengarkan khotbah dan memberikan persembahan. Ternyata ibadah yang sejati menurut apa yang ada di firman Tuhan, itu lebih dalam daripada itu. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. So hari ini kita bakal bahas tentang ibadah yang sejati, pilar-pilarnya apa aja sih, dan bisa nggak sih kita lakuin itu di kehidupan kita sekarang gitu, di realitanya sebenarnya kayak gimana sih harusnya kita mengaplikasikan si ibadah yang sejati ini. Yang pertama, kenapa harus kudus? Kenapa tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan? Pentingnya kekudusan. Kalau kita baca, mungkin udah sering banget ya teman-teman juga udah khatam gitu ya ngomongin soal kekudusan. Firman Tuhan juga bilang kalau Tuhan itu kudus, dia itu Allah yang kudus, dan gak ada satu orang pun yang bisa melihat dia kalau kita tuh gak kudus gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ini tuh kita sekarang, mungkin
kita pergi gitu kemana keluar, terus di rumah tuh pintunya dikunci. Nah kita nggak bisa masuk ketemu papa mama kita kalau kita nggak buka pintunya, kalau kita nggak punya kuncinya. Nah ini sama aja seperti kekudusan kita dan Tuhan. Ini sebenarnya berhubungan. Kalau kita nggak ada kekudusan, ya kita nggak bisa lihat Tuhan, kita nggak bisa merasakan dia, nggak bisa menggapai dia gitu. Kalau kita mau punya kehidupan yang intimate banget sama dia, ya kekudusan itu penting. Dan apa yang terjadi waktu kita udah memiliki itu, ya kekudusan itu adalah jadi satu hal yang lengket gitu, yang mempererat hubungan kita sama Tuhan. Kita kayak dibalut sama kekudusan gitu. Inilah pentingnya kekudusan. Lalu kekudusan itu sama seperti misalnya nih ya, ini satu perumpamaan secara personal aja yang aku renungin. Kekudusan itu tuh nggak nyaman pasti. Hidup dalam dosa itu, maksudnya dosa yang ada, misalkan kalau kalian baca firman Tuhan, ada perbuatan roh, lalu ada perbuatan daging, ada buah-buah roh, ada perbuatan daging, sorry. Tapi semua perbuatan daging, kalau ditanya enak atau enggak, sebenarnya pasti semua orang bilang enak, ya nggak sih? Kayak misalkan, ini deh, sihir gitu, kita kalau zaman sekarang kan baca kartu tarot gitu atau apa gitu, apalagi kan kalau anak-anak muda biasanya bacain kartu tarot dong, gue mau tahu jodoh gue siapa gitu. Itu kan sebenarnya enak kan, maksudnya buat kita juga menggelitik gitu. Aku juga salah satu yang sebenarnya sempat, namanya pernah muda ya, saya tidak munafik gitu, maksudnya waktu masih muda gitu, sekarang masih muda sih sebenarnya. waktu masih SMA, waktu kuliah waktu itu sempat, ya biasa seru-seruan sama teman, terus mereka yang kita pergi ke satu tempat gitu, terus mau dibaca kartu tarot nggak sih, kita cuma bayar 100.000 tuh gitu, terus yang kayak ini ya gue tahu di jodoh gue siapa, walaupun akhirnya tidak aku lakukan karena aku takut, tapi ya itu salah satu contoh kalau sebenarnya dosa tuh nyaman-nyaman aja gitu loh untuk dilakuin buat kita gitu. Tapi itulah inti dari kekudusan. Kekudusan tuh kita keluar dari zona nyaman itu. Sama seperti ini ceritanya kan pasti udah tahu lah. Waktu bangsa Israel tuh mesti keluar dari Mesir, waktu Musa disuruh Tuhan untuk membawa mereka keluar. Sebenarnya di Mesir mereka juga hidupnya nggak enak, iya nggak sih? Mereka juga diperbudak, mereka juga masih dijajah lah ibaratnya sama bangsa Mesir gitu ya. Tapi di sana mereka punya rumah. Di sana mereka punya tempat tinggal, mereka mungkin makanan juga ada, ya nggak sih? Sementara keluar dari Mesir berarti mereka tuh harus lewatin padang gurun, walau akhirnya sebenarnya mereka akan dibawa Tuhan ke tanah perjanjian gitu. Tapi mereka harus ngelewatin, capek, susah, nggak suka gitu. Tapi ya itulah kekudusan tuh ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kita keluar dari zona nyaman yang nggak sejalan sama Tuhan dan akhirnya jadi punya hidup yang kudus. Misalkan ini kita hidup dalam dosa, dosanya A, B, C, D, nggak usah aku sebutin lah, semua udah pada tahu di sini apa sih jenis-jenis dosa gitu. Udah bisa satu seminar sendiri ya kita ngomongin dosa. Tapi kurang lebih ya ini, kalau waktu kita hidup kudus ya kita jadi putih nih, jadi dibersihin sama Tuhan gitu, dan kitanya juga memaintain kekudusan itu. Memang bukan hal yang mudah keluar dari zona nyaman. Aku pun juga bukan orang yang sempurna. Kalau sempurna itu cuma punya Tuhan gitu ya. Kita semua pasti masih rentan dengan dosa karena kita masih hidup di dunia. Tapi waktu kita terus-menerus keluar dari zona nyaman dan kita mau Tuhan untuk perbarui kita terus, pasti at the end of the day kita akan mencapai kekudusan itu dan kita makin dekat lagi sama Tuhan. Salah satu perumpamaan misalkan, aku tuh hidup di Jakarta Timur, tapi tahun 2000 Jakarta Timurnya juga bukan Jakarta Timur yang ujung ya, yang kayak Cibubur, Cakung, enggak sih. Aku Jakarta Timurnya tuh yang deket ke MT Haryono, dekat Pancoran. Jadi itu deket banget kemana-mana, enak banget. Itu comfort zone banget, kemana deket. Mau ke Tamrin deket, mau ke gereja gitu deket, mau ke mana, pokoknya mana-mana deket deh, gampang. Akses tol juga cepet gitu. Tapi tahun 2018 yang lalu, papa mamaku ternyata memiliki keputusan untuk membeli rumah di Serpong, di Tangerang Selatan, jauh banget. Mau kemana-mana jadi nggak enak akunya gitu. Dan itu adalah salah satu contoh di mana keluar dari comfort zone tuh nggak enak sebenarnya kan, tapi harus di-push. Dan waktu udah di-push ya ternyata sebenarnya tinggal di sini jadi lebih enak. Kenapa? Karena di sana pertimbangannya di sana waktu itu rumahku tuh pavilion gitu, jadi ada bangunan-bangunan terus kayak nyatu sama orang lain lah, nyatu sama om tante aku dan lain sebagainya. Ternyata bagus buat aku dan keluargaku emang karena kita kayak mau start something fresh aja gitu. Jadi emang punya rumah sendiri dan gak nyampur sama orang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan baik, cuma kan keluar dari comfort zone-nya itu butuh waktu kan. Aku harus belajar beradaptasi dengan transportasi, misalnya aku mesti nyetir,
nyetir lewat tol jor itu kan agak-agak PR ya. Itu pertama mahal, kedua capek gitu. Tapi akhirnya aku ubah lagi. Oke, gue naik kereta deh. Naik kereta lebih enak nih. Naik kereta adaptasi lagi, bangun pagi, desek-desekan. Mungkin ada nggak anak-anak yang pejuang KRL di sini kalau bisa mengerti isi hati aku gitu. Kalau misalnya pagi kita kayak udah pasrah gitu, udah terserah deh lu gencet-gencet gue dah gitu. Itu salah satu contohnya sampai akhirnya aku udah menemukan ritmenya. Jadi sekarang udah bukan ke zona nyaman lagi tuh di Jakarta Timur ya. Sekarang berarti aku udah memaintain itu. Itu sama halnya dengan kekudusan. It takes time, I know. Dan kita merdeka dari dosa juga butuh waktu, butuh perjuangan, tapi bukan berarti nggak mungkin. Jadi itu aja yang mau aku share soal kekudusan. Hidup yang kudus tadi tuh salah satu ibadah yang sejati. Memberikan hidup kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan itu ibadah yang sejati. Nah yang kedua ternyata bisa juga murah hati menjadi salah satu pilar ibadah yang sejati. Kalau misalnya tanya Kak ibadah yang sejati berarti itu doang ya. Ternyata banyak banget kalau misalnya kita mau bedah makin dalam lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, murah hati juga menjadi salah satu hal yang merupakan pilar-pilar untuk konten jadi kayak presentasi, pilar untuk ibadah yang sejati gitu. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi murah hati juga menjadi salah satu tindakan untuk kita bisa melakukan satu ibadah yang sejati. Kenapa sih harus murah hati gitu? Ya basically karena Kristus adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita gitu ngomong kayak aku kan orang Kristen gitu, tapi ke gereja nyanyi nangis-nangis 5 lagu, 10 lagu dari ibadah pagi, kalau misalnya udah offline ya, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, ibadah Sunday school semua diikutin gitu, tapi nggak menjamin orang itu kenal Tuhan. Kenapa? Kalau dia nggak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi orang lain, berarti dia sebenarnya nggak kenal sama Tuhan. That's why murah hati juga menjadi satu hal ya ciri-ciri ibadah yang sejati, karena itu berarti kita kenal sama Tuhan gitu, kita mengamalkan apa yang Tuhan mau gitu. Kak, jadi murah hati itu maksudnya gimana ya? Harusnya gimana ya gitu. Murah hati sebagai ibadah yang sejati itu misalnya yang pertama tuh tidak mementingkan diri sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ya kita pikirin juga nih sekitar kita, jangan maunya apa-apa gue, salah keluarga gue. Jadi jangan cuma mikirin kita doang, kan hidup bukan hidup bersama orang lain. Kapan tahu dari beberapa ribuan tahun yang lalu kita tuh hidup sejatinya adalah makhluk sosial. Jadi kita harus memperhatikan sekeliling kita. Dan itu yang Tuhan mau, kita harus mementingkan orang lain juga, maksudnya diri kita sendiri. Lalu yang kedua, itu kesukaan dalam memberi. Sekarang kesukaan dalam memberi itu lebih disorot lagi. Kenapa? Karena kita lagi di situasi pandemi yang nggak mudah sama sekali, ya nggak sih? Mungkin ada teman-teman yang juga struggling dalam hal pekerjaan, dalam hal kuliah, mungkin orang tua kita, atau mungkin surroundings kita gitu. Banyak banget kalau aku dengar dari teman-temanku, adalah yang ceritanya maksudnya ada yang ceritanya dia harus putus hubungan kerja dari kantor gitu. Terus ada yang ABCD lah, banyak banget masalah-masalah. Nah, di sini peran kita waktu kita memurah hati, suatu ibadah yang sejati, itu ya kita harus punya kesukaan kalau kita mau jadi murah hati. Gak cuma tentunya sebenarnya materi yang paling kelihatan ya. Yang paling kelihatan itu sebenarnya materi menjadi ukurannya. Misalnya kita kalau ngelihat orang di pinggir jalan gitu, mau nggak, rela nggak ngasih duit gitu. Aku beberapa kali, kalau aku anaknya nggak tegaan, ini bukan aku berusaha untuk menyombongkan, nggak sama sekali ya, tapi ini hanya curcol. Tapi aku emang salah satu orang yang menurut aku sendiri, aku kayak anaknya nggak tegaan kalau lihat kayak gitu. Kalau ada orang kasihan gitu, biasanya kalau aku kan ke kantor nyetir terus lewat tendean, biasanya ada orang jual koran, bapak-bapak gitu.
kalian tahu kan mungkin zaman sekarang generasi kita tuh udah jarang kali baca koran ya nggak sih? Ya semua tinggal buka internet doang, gampang kan sekarang gitu. Tapi ya aku tiap hari jadi tiap ke kantor ya mau nggak mau beli. Pak berapa kongkosnya 4.500 neng, ya udah kasih 10.000 nggak usah kembali ya Pak gitu. Itu salah satu contoh aja ya. Sampai numpuk tuh koran. Aku juga sampai bingung gimana pas udah buka mobil tuh koran udah sampai 5, 6, tapi ya itulah memberi gitu. 10.000 buat kita, tapi berarti banyak buat orang itu. Dan aku percaya banget nih teman-teman di Youth GB Sensi juga pasti punya kesukaan dalam memberi dan menjadi orang yang murah hati. Karena murah hati itu adalah ya sejatinya itu merupakan salah satu ibadah yang sejati. Kesukaan dalam memberi, oke, misalkan tadi financially ya, kita memberi secara financial gitu. Yang kedua bisa juga memberi apa? Memberi pendengaran kita, memberi telinga kita buat orang yang butuh cerita. Lagi-lagi di masa pandemi nih ya, apalagi nih, karena kan kita online, kemana-mana teleponan lah, atau nggak chat, kan kadang biasa makin banyak orang yang kayaknya lagi, kok aku sampai wondering gitu sama Tuhan, kenapa ya di masa pandemi ini kok kayaknya sekitar aku pada, aduh gimana nih, ya mau cerita gitu, tapi ya harus diladenin gitu, kalau memang kita punya waktu lebih ya ladenin aja, itu juga memberi, itu salah satu tindakan memberi apa lagi, memberi doa. Misalnya lagi ada waktu lebih kepikiran atau kalian lihat update si Indah lagi story galau nih, jangan dijulitin, didoain. Kadang kalau misalnya kan tergelitik ya untuk melihat tau gak sih itu lagi galau, kasihan deh. Iya tapi gue rasa sih kemarin dia kayaknya lah malah berasumsi. Kalau misalnya lihat kayak gitu, coba aja chat gitu. Gue boleh doain lu nggak? Lu lagi kenapa? Gitu. Nah itu juga memberi doa bisa dan masih banyak lagi. Gak cuma materi, memberi juga yaitu bisa memberi hal-hal yang sifatnya support gitu. Secara misalnya kita dengerin dia ngomong atau dia dengerin dia cerita tentang keluh kesahnya, kita doain dia, itu udah sangat-sangat membantu orang dan itulah memberi. Gitu. Dan yang ketiga, sikap hati kita juga melayani, bukannya dilayani. Itu prinsipnya kalau kita mau jadi orang yang murah hati. Tuhan Yesus aja datang ke dunia, dia tuh punya segalanya, dia tuh Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala Allah, tapi dia nggak turun petantang-petenteng gitu, dia yang kayak, hello, gue, I am God, gitu. Tapi dia melayani orang-orang gitu, dia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, bahkan orang berdosa, perempuan berzina, pemungut cukai, semua dia layani. Masa kita yang sekarang hidup sebagai katanya anak Tuhan, tapi petantang-petenteng jatuhnya, gue nih anak Tuhan, lo layanin gue gitu. Nah harusnya kita justru meneladani Tuhan Yesus. Waktu kita ada di dunia ini, kita nggak expect untuk dilayanin, tapi justru kita melayani orang-orang di sekitar kita. Dan 3 inilah yang mungkin yang bisa kita terus ingat untuk menjadi pribadi yang murah hati, supaya at the end of the day kita bisa memberikan suatu ibadah yang sejati menurut firman Tuhan. Ya mungkin bisa jadi perenungan kita masing-masing dan perenungan aku juga secara pribadi. Lalu selanjutnya gaya hidup. Ibadah yang sejati tadi kan yang pertama mempersembahkan hidup yang kudus. Lalu kita juga harus memperhatikan gaya hidup kita. Kalau kita mau memberi ibadah yang sejati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini ayatnya dulu aku suka banget, kenapa? Karena di pins gitu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita hidup di dunia ini banyak banget gaya hidup yang semakin berkembang, ya nggak sih? Pertama konsumtif itu salah satunya ya. Orang sekarang udah gue beli iPhone 15, nggak tahu dia belum keluar ya. iPhone 15, gue lagi pakai tas Balenciaga gitu dan lain sebagainya. Wah konsumtif. Atau bahkan lebih nyentrik lagi itu LGBTQ misalnya, atau misalnya gaya hidup yang nggak sesuai sama ajaran Tuhan lah gitu. Dan waktu kita hidup di dunia, jangan sampai kita ngikut. Bukan berarti kita jangan temenan ya. Bukan berarti kita kayak, no, gue gak mau temenan sama lo aku udah enggak kayak gitu. Tuhan ajar kita untuk menjadi garam dan terang dunia, bukan berarti kita jauhin orang-orang itu, tapi jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, dengan gaya hidup di dunia ini. Gitu. Kayak misalnya, ngomongin soal LGBTQ gitu. Aku punya beberapa lah teman yang kayak gitu ya. Aku nggak judge mereka untuk apa yang mereka lakuin, tapi ya
terus doain, terus deketin mereka. Secara nggak langsung kan sebenarnya kehadiran kita tuh sebenarnya kehadiran Tuhan. Kita kan ambassador Tuhan gitu. Jadi ya jangan dijauhin gitu. Tapi jangan juga sampai keikut. Kayak misalnya waktu itu aku pernah ya ya nemenin gitu. Teman-teman kan biasa di kantor kita kadang nggak bisa nolak ya kalau misalnya ada kita karaokean yuk sebelum pandemi ya. Kita karaokean yuk, ini sih ini mau resign nih gitu kan. Terus ya udah karaoke gitu kan. Masa mau izin kan gak enak kan, harus membaur. Terus begitu karaoke adalah 1-2 orang yang kayak mau minum gak gitu kan. Bisa diapain gue sama Om Johan gitu. Tapi ya itu salah satu contoh waktu kita ada dunia bukan berarti kita jauhin hal kayak gitu, tapi kita harus menjaga diri kita biar kita nggak serupa sama gaya hidup dunia ini. Itu yang Tuhan mau juga, untuk menjaga hidup kita supaya kita terus bisa kasih ibadah yang sejati sesuai sama apa yang Tuhan mau. Kita jaga hidup kita, jaga supaya gaya hidup kita tuh nggak kayak dunia ini. Ibrani 10 ayat 25 nih, gaya hidup kita sebagai anak-anak muda, anak-anak youth di GB Sensi. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kayak misalnya nih hari Sabtu kita ketemu jam 4 sore di Youth GBI Sensi, coba. Ini kan pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan ingetin jangan dijauhin, jangan kayak mager skip gitu. Ya walaupun sekali 2 kali namanya ada urusan atau apa ya boleh kali ya gitu. Mungkin bisa izin sama leadernya, izin sama kakak-kakaknya gitu. Tapi kan kalau memang ada kesempatan ya why not? Apalagi di masa pandemi ini. Kalau dulu kan zamannya offline kita senang. Kenapa? Karena keluar. Kalau aku dulu gitu sih, senang keluar rumah gitu kan. Mama aku izin nih, aku mau youth dulu, pergi mau ketemu teman-teman, halo guys. Ya pas sekarang kan kita online, bosen kan pasti sebenarnya kayak, aduh lihat layar lagi, terus mau nyembah juga rasanya nggak dengar suara WL, nggak dengar suara musik tuh rasanya, ya ampun gue dengar suara gue sendiri kok sepi gitu kan. Tapi ya jangan jadikan itu halangan gitu. Itulah gaya hidup kita. Kita jangan sampai jauhin diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Tuhan memfasilitasi kita dengan berbagai kemudahan sekarang. Di masa pandemi kita nggak bisa nih ibadah, bisa online kok, YouTube ada, atau ini Zoom Tuhan ciptain gitu lewat orang lain, bisa dengan gampang kita melakukan atau join sebuah ibadah. Dan lakuinlah itu. Gaya hidup orang Kristen harus beda dengan gaya hidup dunia ini. Jadi jangan sampai kita ngikut sama dunia yang kayak apatis, sama orang bodo amat, nggak peduli gitu. Tapi kita harus tetap ngerti identitas kita sebagai anak Tuhan tuh apa, dan salah satunya gaya hidup kita. Jangan sampai kita jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, justru deketin, bahkan kalau bisa lebih banyak lagi. Online cuma di rumah doang, udah dari pagi sampai pagi lagi, doa fajar, apalagi tuh, cool, apa semua ikutin. Supaya apa? Supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Sebenarnya kan intinya itu. Kegiatan gereja tuh jangan salah paham ya teman-teman, jangan sampai mikir, aduh ini banyak gereja bikin kegiatan terus. Sebenarnya poinnya bukan mereka, bukan maksudnya Bapak Ibu leader menu-menuhin kegiatan doang. No, mereka diizinkan Tuhan untuk membuat banyak kegiatan ini untuk membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Basically sebenarnya itu adalah satu hal yang baik yang harus kita ngerti gitu. Jadi ya jangan malas ikut ibadah. Lalu selanjutnya tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 3-4 aku bacain ya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Hari-hari ini banyak banget godaan ya di mulut kita untuk kayak ya kita lihat dah kanan kiri ada sebar hoax tuh cepet banget nggak sih sekarang tuh, ada aja tiba-tiba ada hoax A, B, C, D gitu. Atau enggak itu terlalu viral lah ya, terlalu kayak wah gila ini udah skala apaan nih gitu. Misalnya bersumpah palsu, gosip aja deh gitu. Misalnya kan sekarang kita online gitu kan, dari satu grup ke grup yang lain. Tuh nggak sih gue denger dari grup yang itu katanya sih gitu. Itu salah satu yang perlu kita harus aware juga sekarang, kalau misalnya kita mau terus mempersembahkan hidup kita dan mempersembahkan sebuah ibadah yang sejati sama Tuhan, kita juga harus jaga perkataan kita, jaga mulut kita sama hal-hal yang kayak gini. Karena orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan itu yang bersih tangannya, yang murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jangan sampai ini juga kita nggak aware,
Terus kita yang kayak ya udah yang penting kan gue udah ibadah, tapi gue nggak perlu jaga kelakuan gue. Ternyata tidak. Ternyata ibadah yang sejati itu ya kita juga harus pay attention sama hal-hal ini. Lalu yang terakhir itu hidup damai. Ibrani 12 ayat bilang, Ibrani 12 bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ternyata hidup damai itu juga Tuhan selalu bilang, udah lu hidup damai hidup damai sama sekeliling lo. Dan ternyata dengan hidup damai ini kitanya juga jadi damai, ya nggak sih? Ngerasa nggak gitu kalau kita hidup damai sama orang, nggak punya musuh, nggak ngajak orang ribut, itu tuh sebenarnya juga mengupayakan kedamaian buat diri kita sendiri. Dan saat kita udah berdamai dengan semuanya, kita nggak ada ganjelan nih di hati kita. Jadi kita mau worship juga gampang, mau nyembah Tuhan, larut dalam hadiratnya tuh kayak nggak ada ganjelan, nggak ada sama sekali. Udah gitu menyembah. Ini juga salah satunya. Aku mau cerita juga waktu yang lalu, mungkin di tahun 2020 akhir, sempatlah ada orang gitu, bete lah sama aku gitu. Untuk alasan yang aku juga, apaan sih gitu. Aku nggak cari ribut, tapi dia sendiri tuh kayak maki-maki gitu, maki-maki aku. Terus sampai chat, pokoknya maki-maki jahat banget deh. Satu aku cuma kayak, Tuhan, aku tuh ngapain sampai dia kayak gini gitu. Kalau diruntutin sebenarnya aku nggak salah, kenapa dia jadi emosi gitu ya. Terus ya akhirnya singkat cerita aku cuma, yaudah ya gue nggak mau memperpanjang masalah kita, jadi gue blok lo aja ya, tapi gue minta maaf kalau gue ada salah, tapi gue bloknya biar gue juga damai gitu. Gue nyampe gitu kan dengerin orang maki-maki kan, karena nggak sehat juga buat kita. Sampai akhirnya bulan demi bulan berlalu, aku ngerasa ada yang ganjel gitu di hati aku. Aku ngerasa kayak bisa sih worship, bisa sih pelayanan, tapi kok kayak aku inget terus Tuhan gimana ya? Aku harus gimana ya? Tapi kan secara individu gengsi dong. Ngapain gue chat dia hello? Gue kan nggak salah gitu. Tapi akhirnya aku doa sama Tuhan. Tuhan aku nggak tahu deh aku harus gimana. Walaupun aku harus ada sesuatu yang aku selesaiin, kayaknya Tuhan yang kasih jalannya deh. Aku nggak tahu harus gimana gitu. Sampai akhirnya ya aku punya masalah itu kalau nggak salah sekitar bulan Oktober 2020. Tiba-tiba bulan April kemarin orangnya DM aku di Instagram, karena kan WhatsApp-nya di blok. Dia DM aku di Instagram, terus dia bilang kayak, gue boleh ngomong nggak? Gitu, terus dia kayak chat panjang banget, dia minta maaf. Dan di situ aku jadi damai sendiri, kayak, oh ternyata enak ya hidup damai. Dan setelah kelar, aku bilang ya udah gue maafin lu segala macam, terus kita call gitu, doain. Dan setelah kelar doa, aku worship dengan cara yang berbeda gitu. Maksudnya beda gitu rasanya. Oh enaknya plong gitu rasanya. Atau misalkan juga misalnya kalau itu ya selain sama teman, misalnya sama mantan gitu misalnya ya. Kalau aku juga ya kalau misalnya kalian tahu gitu, berapa kali aku juga kandas ya hubungannya. Tapi aku berusaha untuk hidup damai juga nih sama mantan aku gitu. Dan ternyata itu buat aku peaceful. Jadi nggak yang putus terus kayak gue akan musuhi lo seumur hidup gue gitu. Tapi aku memilih untuk kayak ya udah kalau perlu gue chat, gue ngomong ya udah gitu. Jadi waktu itu ya pada saat break up ya mungkin kan nggak langsung chat kan, gue move on dulu dong, gengsi gue aku chat, ngapain gue chat dia gitu. Tapi setelah proses move on yang aku jalanin, itu membuat aku lebih cepet akhirnya move on-nya, dengan aku berdamai sama diriku dan berdamai sama dia. Dan akhirnya sama mantan-mantan aku selalu chat kayak apa sih waktu itu aku chat, oh ya gue minta maaf ya kalau misalnya dulu gue pernah salah. Aku tuh anaknya butuh banget closure, soalnya harus ada closure. Jadi kayak gue minta maaf ya kalau misalnya dulu gue pernah salah. I hope kita tetap teman baik, jalan yang berbeda. Dan kalau emang itu keputusan lo, gue terima. Ya udah kita baik-baik aja gitu. Dan dengan kayak gitu aku jadi damai memulai saat aku memang diizinin Tuhan untuk memulai relationship yang baru gitu, setelah melalui beberapa proses yang lama untuk move on. Akhirnya aku jadi damai sendiri. Dan itu ternyata waktu kita hidup damai, kehidupan kita sama Tuhan juga ngaruh. Ternyata sengaruh itu gitu. Dan aku baru sadar setelah aku menjalaninya. Makanya aku bilang ini sharing aku sore hari itu benar-benar perenungan hidup aku yang aku rasa aku bisa bagi nih ke teman-teman gitu. Jadi ibadah yang sejati bukan cuma kalau zaman dulu di perjanjian lama kita bisa tahu lah ibadah yang sejati tuh para imam mengangkat tabut Tuhan, terus kayak berapa langkah
masih sembelih domba, atur batunya, mesbahnya, terus sembelih dombanya, baru naikin mesbahnya, terus berapa langkah lagi jalan, disembelih lagi dombanya, atur lagi batunya, dibakar lagi gitu. Di perjanjian lama disebutkan seperti itu, dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang baik, yang udah turun ke dunia ini dan mati buat setiap kita, bangkit buat setiap kita. Di perjanjian baru, bahkan sampai kita ada sekarang, itu semua jadi berubah, jadi berevolusi gitu. Jadi ibadah yang sejati nggak cuma sekedar kita datang ke tempat, nggak cuma sekedar kita melakukan satu aktivitas rohani gitu ya, dengan dengerin pendeta ngomong, dengan dengerin praise and worship dari timnya yang lagi pelayanan. Ibadah yang sejati sesungguhnya tuh yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kita menjadi orang yang murah hati, jadi berkat di kanan kiri. Terus kita juga, selain itu kita juga menjaga perkataan kita menjaga gaya hidup kita, dan kita berdamai sama orang lain. Kalau misalnya teman-teman nanya, iya kemarin saya tanya ibadah yang sejati maksudnya gimana sih, jadi kita harus gimana, ternyata gampang kan, maksudnya ternyata kita bisa aplikasikan loh di kehidupan kita sekarang, apalagi sekarang kita lagi pandemi, lagi banyak yang online, dan jangan punya pemikiran kalau lagi online berarti kita nggak ibadah, enggak sama sekali. Selain kita ikut ibadah online, ternyata dari hal-hal yang simple kayak gini, kita juga sedang mempersiapkan diri kita untuk terus memberikan sebuah ibadah yang sejati buat Tuhan Yesus. Itu aja dari aku. Satu perenungan aku yaitu sama pandemi awal-awal emang agak susah, ya nggak sih? Agak susah kita worship gitu, agak susah kita untuk memulai. Mau ikut doa fajar, tapi aku personally aku nggak bisa main gitar, aku nggak bisa main piano, aku bisa main musik pokoknya. Jadi waktu aku datang ke Tuhan, yang aku dengar cuma suaraku sendiri gitu. Jadi sepi. Biasanya kan ke ibadah minggu kan seru ya, rame, ada saksofon, ada apa, rame banget gitu. Nah sekarang tinggal kita berdua nih sama Tuhan. Aku tahu nggak mudah menjalani semuanya ini di masa pandemi. Mungkin aku nggak tahu ya, apakah ada teman-teman yang lagi burn out, ada teman-teman yang lagi capek, mungkin Tuhan kenapa sih hidup aku gini-gini aja gitu. Atau ada teman-teman yang ngerasa, bosan ibadahnya ini lagi gitu. Bosan hari Sabtu harus kumpul jam 4, habis itu udah hari Minggu udah gitu. Di stage kayak gitu, percayalah juga ngerasain tahun lalu sama. Kita ada di posisi yang sama, tapi yang mau aku bilang, jangan lama-lama kayak gitu. Karena satu ibadah yang sejati, gak cuma sekedar kita ngikutin ibadah yang kelihatan oleh mata, ternyata buktinya setelah diangkat sama Tuhan selama pandemi ini ya, kita nggak bisa ibadah offline, ternyata kita bisa memberikan satu ibadah yang sejati. Dari mana? Dari hidup kita. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjaga semua yang ada dalam hidup kita. Supaya sejati. Dan dari situlah kita bisa memberikan satu ibadah yang sejati buat Tuhan Yesus. Itu aja dari aku, teman-teman, sore hari ini. Hopefully bisa jadi berkat buat teman-teman. Atau kalau misalkan ada yang mau nambahin, misalnya para leaders di sini mungkin mau nambahin sesuatu dari apa yang aku share, please boleh silakan banget. Dan atau kita mau diskusi atau gimana, feel free. Gitu. Sekian dari aku, apa mungkin doa atau silakan MC mau dilanjutkan? Wow, luar biasa Kak Fasya sharingnya hari ini. Buat teman-teman yang terberkati sama sharingnya Kak Fasya, mungkin boleh kasih reaction tepuk tangannya. Gitu. Luar biasa ya Kak Edo ya. Wow, thank you so much Kak Fasya buat sharingnya hari ini. Aku sampai dari awal sampai akhir Kak Fasya tuh bener-bener nyimak banget loh, kayak betah gitu ya, kayak kurang nih waktunya. So thank you so much sekali lagi Kak Fasya buat sharingnya. Tuhan yang akan pakai lebih lagi Kak Fasya menjadi penyembah-penyembahnya luar biasa ya. Amin. Thank you. Thank you. Thank you, Fasya. Oke, kalau gitu teman-teman ya silahkan dibawa di kolom chat. Yang mau say thank you buat Kak Fasya, silahkan tulis di kolom chat. Yes. Dan aku juga terberkati banget sama apa yang di-sharing sama Kak Fasya hari ini. Dan mungkin biar enak, biar sama-sama, mungkin boleh dibantu Kak Fasya, boleh nggak minta tolong buat doain kita semua juga di sini? Boleh Siap. banget. Thank you, Aku lagi ngeliatin kolom chat, seru banget.
Hai, ada warga Serpong. Seru. Oke, boleh banget. Aku doain ya. Thank you. Oke. Shandayalalabaya. Teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin kita bisa take time sebentar. Mau ada musik atau nggak ada musik, let's just worship. Aku lihat bentar ya. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Oralabaya shande, hinianalamo, shandayanalamaya si. Kami menyembahmu Tuhan. Oralabaya shande, hinananamo, shayaralabaya ralabarabarabara. Terima kasih Tuhan Yesus. Shandayaralabarabarabarabarabarabarabara. Kami mengucap syukur buat perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan sore hari ini. Kalau Engkau boleh speak something to us Tuhan. Kalau Engkau mau ajar kami Tuhan sore hari ini, kami bersyukur karena satu kesempatan mau berdoa Tuhan buat teman-teman Tuhan di GBI Senayan City, Bapak di youth ini Tuhan. Aku memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Aku memberkati mereka, biarlah masa muda mereka menjadi masa muda yang gemilang Tuhan bersama dengan Engkau. Engkau yang ajar mereka setiap harinya untuk terus mempersembahkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan sama Engkau Tuhan. Engkau yang jagain mereka dalam setiap tutur kata mereka Tuhan, dalam setiap perbuatan mereka, dalam setiap pikiran hati mereka. Engkau yang bimbing mereka hari demi hari, biar mereka kuliah mereka, atau sekolah, atau pekerjaan mereka Tuhan. Engkau pegang setiap rencana-rencana masa depan kami, dan kami mau percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Aku mengimpartasikan Tuhan, roh penyembahan Tuhan yang terus ada dalam hati mereka, keinginan untuk terus ada dalam hadirat-Mu, keinginan untuk terus melekat sama firman-Mu Tuhan, biarlah terus ada melekat diam di dalam hati setiap teman-teman dari Youth GBI Tuhan. Engkau memberkati juga susunan pengembalaannya Tuhan. Engkau memberkati setiap jajaran penggembalaan yang ada, dari yang tertinggi Tuhan, biarlah Engkau yang tutup bungkus setiap Bapak Ibu Tuhan yang ada dalam jajaran penggembalaan ini, biar Engkau terus tuntun gereja ini Tuhan, untuk semakin lagi Tuhan jadi berkat buat sekeliling mereka. Terima kasih buat youth ini Tuhan, buat orang-orang yang on fire di dalam Engkau Bapa. Engkau pelihara kehidupan mereka, pelihara kesehatan mereka, pelihara masa depan mereka. Biarlah hari demi hari mereka boleh memberikan ibadah yang sejati, mereka terus belajar, terus melekat sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you Kak Fasya udah doain kita semua juga. Dan biar kiranya berkat Tuhan juga berlimpah buat Kak Fasya sekeluarga. Thank you sekali lagi, so blessed buat dengar sharing Kak Fasya di tempat ini. Thank you. Oke. Sekarang kita akan ada apa nih Fit setelah ini? Kita akan kita akan sama-sama memberi ya Fit ya? Yes. Siap. Kalau gitu kita sudah menerima banyak dari Tuhan juga melalui Kak Fasya, dan sekarang saatnya kita untuk memberi ya. Kalau gitu sekalian boleh Vidya dibantu dalam doa untuk kita sama-sama beri persembahan.
buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau barusan kami telah mendengar isi hati-Mu Tuhan yang disampaikan melalui Kak Fasya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan kalau sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, berikan persembahan Tuhan, biarlah kami memberikan dengan segenap hati kami Tuhan, berapapun jumlahnya Tuhan, dan biarlah seberapapun yang kami beri ini Tuhan bisa untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang tahu isi hati setiap kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke. Teman-teman, buat yang rindu untuk memberi juga, boleh silahkan di-scan QR code-nya di samping, bisa melalui aplikasi apa aja yang ada di smartphone-nya teman-teman semua. Dan by the way, Vidya, buat hari ini kira-kira apa nih, Vid, yang kamu dapat dari sharingnya Kak Fasya nih? Aku yakin masih banyak banget. Banyak banget. Bener. Itu yang mau aku bilang tadi loh. Oke ya, Bener-bener. dari sharingnya Kak Fasya ini, wah ya ini saking banyaknya aku sampai bingung loh. Ini aku nyatet tadi Kak Edo. Yang aku dapetin adalah bahwa ya penyembah itu yang aku tekanin ya bener-bener di highlight jadi quotes ya, bahwa penyembahan itu ya bukan sekedar ibadah yang sejati ya, bukan cuma sekedar yang melakukan aktivitas rohani yang terlihat doang gitu ya, tapi juga dalam sikap kita sehari-hari gitu, dalam sikap kita yaitu nggak mementingkan diri sendiri, kemudian suka memberi, sikap hati melayani bukan dilayani, dan juga berusaha hidup damai dan kejar kekudusan. Wah, ini deep banget loh ya. Jadi dari sharingnya tadi kayak dibawa mengenal apa sih arti penyembah gitu, penyembah yang secara mendalam ya, bukan cuma secara kayak oke nyanyi doang gitu. Jadi itu cukup kena di aku ya, dan aku yakin di teman-teman semua pada kena banget ya. Kalau Kak Edo gimana nih? Amin, amin. Tadi ada dari semua poin yang udah disebutin, buat aku yang jadi highlight aku secara pribadi itu ada dua hal. Yang poin pertama dan terakhir, yang poin soal kekudusan dan poin soal hidup damai. Ngomongin soal kekudusan itu kan emang ya kita semua sekarang lagi dibawa keluar, dipaksa keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa expand. Ya mungkin dari cara kita hari-hari setiap minggu, atau mungkin waktu beribadah biasanya kita bisa ketemu sama orang langsung. Sekarang kita harus benar-benar punya hubungan pribadi sama Tuhan, yang mana kayak sebenarnya bikin kita tuh jadi apa ya? Dulu mungkin dipaksa-paksa, ada rasa nggak enak, nggak ini, nggak itu. Sekarang semuanya tuh bener-bener sendiri gitu. Semuanya Ya. tanggung jawab kita pribadi sama Tuhan. Udah bukan karena diajakin orang lagi. Diajak juga ya bisa aja cuman masuk Zoom, habis itu cabut ya bisa aja. Semua itu bener-bener cuman keputusan pribadi gitu. Dan buat aku itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Dan kalau kita benar-benar menyikapi itu dengan respon yang benar, aku yakin di masa-masa ini justru kita akan diperbesar kapasitasnya. Karena aku juga yakin di mana ada krisis pasti di situ ada breakthrough yang baru yang selalu terjadi gitu sih. Dan Amin. terus kalau ngomongin soal hidup damai, ini juga keren sih yang tadi Kak Fasya share, berusaha hidup damai dengan semua orang, ketika ada yang nggak enak Sulit sebisa ya. mungkin diomongin, walaupun ya Yes. emang nggak enak ya, nggak gampang, Bener. tapi memang hal-hal yang mengganjal itu tuh di hati, kalau dipendem terus-terus teman-teman, emang bakal jadi penyakit, bakal kepikiran terus. Dan percaya deh teman-teman, kalau itu dikeluarkan, diomongkan baik-baik, dibicarakan dan diselesaikan, hatinya tuh lega, pikirannya tuh tenang. Dan karena aku pribadi juga pernah ngalami di posisi itu, di mana aku harus ngomong sesuatu yang tidak menyenangkan buat si pendengarnya, tapi di dalam hati tuh Roh Kudus selalu ingetin, udah harus ngomong, harus diselesaikan, harus ngomong. Akhirnya aku lakukan, dan akhirnya aku bisa tenang, aku bisa berdoa lagi. Walaupun pas ngomong ya sakit, malu, karena ya itu kesalahan gitu yang aku buat. Tapi ternyata setelah itu semua dilakukan, ada damai sejahtera, ada hati yang rasanya tuh bener-bener plong banget. Jadi buat aku itu hal yang penting banget sih. Thank you buat Kak Fasya buat sharingnya. Luar biasa ya. Itu mungkin Oke. dari apa yang didapetin Kak Edo dan aku ya. Nah, Yes. ada juga nih teman kita pasti yang mendapatkan dari sesuatu yang berbeda ya gitu ya. Apa yang tadi Kak Fasya bagikan. Nah, aku manggil dulu nih teman kita namanya Cila. Hai Kak Cila. Gimana nih? Dari sharingnya Kak Fasya dapetin apa aja nih Kak Cila?
Maaf nggak video Oke, ya. Oke. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalau aku yang aku dapetin itu ini sih, maksudnya kayak ibadah sejati kita sama Tuhan itu pasti kayak apa ya, bisa diaplikasikan banget ke banyak hal di kehidupan kita gitu. Kayak tadi Kak Fasya udah bilang hubungan kita sama orang lain, terus habis itu gimana kita menyikapi waktu-waktu ibadah, pokoknya itu kayak apa ya, ngalir ke semua hal gitu. Dan aku percaya kayak saat kita jaga hubungan pribadi kayak ibadah yang sejati sama Tuhan, akhirnya gampang juga untuk kita melakukan hal-hal yang Kak Fasya bilang gitu, kayak untuk sikap kita sehari-hari sama seperti saat kita beribadah gitu, kayak kita jaga hati kita jaga sikap kita, dan itu semua berasal dari ibadah yang sejati sih. Jadi kayak aku kayak pengalaman aku adalah saat aku nggak jaga ibadahku, maksudnya ibadahku kayak cuma sekedar beribadah tanda kutip, itu tuh ngaruh banget ke semua aspek gitu, kayak even dalam pekerjaan, even dalam hubungan, dalam apapun tuh kayak kok ada sesuatu yang mengganjal gitu, padahal dan itu ternyata semuanya bermula dari hubungan pribadi aku sama Tuhan gitu. Jadi buat aku yang di highlight itu sih, jangan dibalik kayak apa ya, kita berusaha untuk melakukan ABCD supaya kayak secara ibadahnya kelihatan oke, baik-baik aja gitu. Padahal itu semua bermula dari hal yang paling dasar gitu, yaitu itu hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu sih. Setuju banget. Setuju banget. Emang itu harus dijaga. Thank you Yes. Cila buat sharingnya juga. Sama-sama. Thank you, Kak Cila. Oke. Baiklah. Nih thank you buat teman-teman semua, dan aku percaya kita semua ngambil sesuatu di tempat ini, dan Yes. setelah kita selesai dari ibadah youth hari ini, ayo kita mulai terapkan apa yang udah kita dapetin hari ini, poin-poin yang udah kita dapetin untuk kita benar-benar lakukan supaya hidup kita juga benar-benar ada perubahan gitu. Yes. Setuju Amin, banget Kak amin. Edo. Mungkin ini ya, Hmm. banyak juga yang ketampar kali ya. Mungkin kayak aku belum bisa menjadi sebagai penyembah itu, maksudnya nggak termasuk gitu kan. Nggak apa-apa banget ya, justru ada kehadiran teman-teman nih hari ini itu nggak kebetulan gitu. Jadi nggak apa-apa, berprogres bersama, kita bareng-bareng, aku yakin banget pasti bisa. Semangat! Setuju. Alright. Oke, berikutnya apa nih? Kita sekarang mau langsung masuk ke pengumuman atau kita ada pertanyaan-pertanyaan nih yang mungkin mau ditanyakan sama Kak Fasya, mumpung kita masih banyak waktu. Yes. Gimana Benar. nih? Ini masih ada Kak Fasya di sini ya. Mungkin teman-teman punya Betul. segudang pertanyaan tadi pas lagi sharing Kak Fasya ya. Boleh banget langsung aja tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Nggak usah malu-malu, don't shy. Don't shy guys. Lagi dibuka ya nih ya, sesi Q&A ya. Yoi, Iya, kita masih ada Q&A, sedikit waktu. bener. Boleh Boleh nanya nggak? kalau mau tanya-nanya. Siapa yang mau nanya boleh tulis Mungkin di kolom. Kak Oke, Juan. Silakan Oke, Juan. langsung mungkin ya. Boleh, silakan. Aku deg-degan. Hai Kak Halo. Fasya. Long time no see. Terakhir kita Iya ketemu nih. waktu kapan itu ya? Pelayanan. Iya, waktu di SICC lah pokoknya. SICC, iya. Oke. Nah, mau nanya sih Kak, pernah nggak sih Kak di satu posisi kayak you know that you have a platform gitu yang besar banget, meskipun lewat grup pujian penyembahan gitu, gospel group gitu, maksudnya Christian music group gitu. Tapi pernah nggak, maksudnya gimana Kakak tetap menjaga sikap hati Kakak bahwa gue bukan selebriti nih, tapi gue adalah pelayan Tuhan gitu. Jadi gimana caranya memisahkan itu untuk jadi nggak apa sih, jadi kayak ngeblend gitu, tapi harus ada hitam-hitam putih-putih gitu. Iya. Iya, itu agak ini ya, maksudnya awalnya juga rada kaget gitu, maksudnya Tuhan kenapa banyak banget yang tiba-tiba kenal gitu, tiba-tiba jadi ada lah yang suka DM gitu, kakak, I look up to you gitu lah. Terus itu kan sebenarnya gampang banget ya, kita jatuh gitu dalam kesombongan gitu, dalam hal yang sebenarnya kita tahu mungkin nggak layak disombongin sama sekali gitu. Tapi momennya, caranya ya sebenarnya balik lagi ke kita sih. Kita tahu kalau itu semua titipan Tuhan ya. Kita tahu kalau sebenarnya itu bisa kapan aja diambil sama Tuhan gitu.
Jadi ya itu terus di-remind setiap hari gitu. That's why aku sebisa mungkin banget kalau misalnya orang chat, orang DM atau apa ya aku balesin gitu. Terus ya keep being humble itu benar hukum yang paling terutama. Jadi jangan sampai ya nggak humble aja gitu kayak ini jangan menganggap ini semua jadi kayak achievement gitu yang kayak weh hebat kan gue gitu padahal sebenarnya nggak sama sekali ini tuh Tuhan mau ambil 2 detik aja ambil udah Tuhan ambil kayak kemarin nih pita suaraku kan lagi bermasalah kan karena asam lambungnya naik jadi pita suara itu agak bengkak gitu dan itu tuh salah satu momen dimana Tuhan tuh lagi ngetin aku nih gue bisa ambil aja kapan aja gue bisa ambil gitu jadi lu harus submit to me gitu dan jangan pernah banggain makanya aku selalu doa Tuhan pokoknya sembunyiin aku terus ya di balik sayap Tuhan gitu biar aku nggak ada sombong sama sekali gitu dan ya itu paling kayak beberapa kali juga orang lu nggak buka endorsement gitu kan terus oke sekali no answer gitu jadi ya mungkin hal-hal yang kayak gitu yang aku batasin gitu jadi biar aku tuh tahu my calling tuh sebenarnya as a worshiper gitu mau orang misalnya Tuhan ternyata banyak orang yang banyak yang terinspirasi dan lain sebagainya aku nggak nganggep itu sebagai achievement aku tapi kayak oh ya udah biarin aja yaudah kita bareng-bareng yuk gitu itu sih paling atau udah lumayan jelas belum atau mungkin ada yang belum kurang jelas dari jawaban aku Jelas Kak, jelas banget. yes. Keingat ya Kak, Lucifer dibuang Tuhan karena dia sombong ya Kak. Nah itu dia jadi harus mengingat gitu kalau itu menakutkan kan jangan sampai kita dibuang jangan sampai ntar pas kita ke surga Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau ya amit-amit nggak mau gitu jadi ya selalu ingat itu terus sih semoga menjawab ya Juan semoga bisa Luar ketemu biasa. lagi kita Sip. Sehat-sehat Kak Fasya. God kamu bless. juga Juan Oh. God bless. Wow, keren banget ya ini ya emang Nice question hatinya ya. Fasya. Ya, ini ada Christine Natalia raise hand ya. Oke, mungkin boleh silakan Kak Titin mau bertanya apa ini ke Kak Fasya? Halo Kak Titin Wow, halo Kak Tasya. hai Nanya nggak? Kan Kak Tasya kan WL Symphony Worship gitu, semua orang tahu. Nah, kayak pernah nggak sih Kak Tasya di momen kayak tanda kutip lagi nggak mood gitu, lagi nggak on fire gitu, terus tapi dijadwal gitu untuk WL kayak gimana keep up the spirit, gimana tetap kayak melakukan yang terbaik buat Tuhan tuh, gimana jaga spiritnya gitu Kak. Thank you. ya Kak Titin thank you pertanyaannya pernah banget itu pernah deh pokoknya apalagi aku justru my lowest point itu pada saat pandemi kemarin tahun 2020 karena kan semuanya shifting kan dari yang kita dengar jemaat gitu terus ini nggak sama sekali yang kita lihat lemari gitu aku nyanyi ayo mari sama-sama kita tapi lihatnya lemari gitu kan aneh kan tapi itu akhirnya sempat bikin capek akhirnya aku nggak munafik ya aku sempat ada di posisi dimana aduh aku udah capek deh gitu akhirnya bahkan aku sempat menjauhin jam doa aku that's why tadi aku bilang itu perenungan aku sharingnya karena aku udah mulai menjauhin aku kayak nggak mau dulu deh gitu karena gue capek gitu pada saat itu apa yang aku lakuin aku ngomong sama mentor aku ngomong sama Kak Sherry Berhitu aku ngomong sama Kak Ivan aku ngomong sama beberapa teman-teman di FP juga kayak gue lagi burnout banget boleh nggak gue take time atau boleh nggak lu doain gue atau boleh nggak lu ceramahin gue gitu jadi aku cari pertama kali selain Tuhan kalau misalnya kita ngomong udah kalian doa aja sama Tuhan tuh kan terlalu klise ya itu pasti jawaban dari atas semua pertanyaan tapi kalau apa yang aku lakuin aku cari mentor aku cari leader aku kalau misalnya di sini ada Korobi nih misalnya ada yang butuh gitu kayak aduh gue lagi burnout nih gue lagi nggak bisa pelayanan coba aja cari leadernya gitu coba aja cari aku boleh sharing nggak kok aku boleh tanya nggak kok boleh doain aku nggak gitu karena buat aku it helps me bener-bener itu membantu aku walaupun nggak instan ya terus ya paling aku take time aku biasanya karena yang jadwalin aku tuh ketua Depmus aku Kak Shirley aku minta Kak aku boleh nggak yang di minggu ini aku mungkin dulu jadi sebulan sekali dulu gitu jadi dari situ aku take time-nya juga bukan ditinggalin aja gitu bukan cuma kayak ya udah gue akhirnya langsung kayak nggak bertuhan gitu langsung have fun hari Minggu nggak gereja gitu nggak gitu juga yang aku lakuin ya kadang aku cari sermon lain kan sekarang banyak ya lihat Steven Furtick gitu misalnya terus misalnya aku butuh ambience yang baru aku kadang suka nontonin Elevation misal worshipnya mereka atau misalnya Jen Johnson segala macam itu kita cari referensi baru buat kita worship biar kita tuh refresh karena kan mungkin yang kita jalanin patternnya itu aja gitu oh iya lagu cepet ini kita udah tau lah yang biasa kita nyanyiin lagu TW atau apa kalau aku saat itu selain aku ngobrol sama leader
aku siasatinnya dengan cara itu. Aku coba cari ambience yang baru biar aku tuh makin belajar yang beda gitu. Aku dengerin kemarin awal pas pandemi juga sempat dengerin Michael Todd, dia ngobrol soal relationship. Itu tuh lama-lama bahkan nggak tentang rohani ya. Maksudnya bukan tentang ibadah, tentang apa. Dia ngomongnya soal relationship. Tapi jadi kebakar, jadi kayak iya gue jadi pengen denger lagi deh. Ternyata jadi ada satu perjumpaan lagi sama Tuhan dan itu bikin aku oke lah enak gitu. Dan yang ketiga, jauhin apa ya, bukan kalau misalnya orang kan terlalu ekstrim lah bilangnya jangan denger lagu dunia. Kalau aku memang aku melakukan itu bukan karena ajaran siapa-siapa. Aku melakukan itu karena aku tahu aku nggak mau kalau aku denger yang lain jadinya aku malah makin jauh, makin burn out, aku makin capek, makin nggak mau sama Tuhan. That's why yang aku dengerin yaitu podcast, atau aku dengerin lagu-lagu ketuhanan yang Maha Esa gitu, lagu-lagu itu yang aku dengerin karena itu memperkaya aku secara rohani dan itu membantu aku saat itu ya. Jadi cari leader, cari teman-teman deh. Kalau misalnya ke leader agak malu gitu, ke mentor agak malu, coba cari teman-teman sekomunitas ini. Ini kan komunitas yang dibuat bukan cuma buat hahaha doang kan, tapi kalian cari aja nih teman-teman yang ada di sekitar kalian. Gue mau share dong, gue lagi apa gitu. Itu bisa cari orang lain. Lalu banyak-banyak take time, sabat gitu, take time buat discover so many things sendiri sama Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu perkaya pendengaran kita sama hal-hal yang justru akan ngedeketin kita sama Tuhan, bukan ngejauhin kita sama Tuhan. Semoga membantu ya Kak Titin. Keren banget. Sebelumnya maaf ya aku tadi salah sebut saking deket. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Thank you, Kak. Bagus banget jawabannya, keren. Thank you. Thank you Kak. Thank you. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Ini dari aku. Aku cukup kepo ya sama Kak Fasya nih. Dari semua lagu Symphony Worship nih, kira-kira ada nggak sih satu lagu yang paling personal tuh buat Kak Fasya? Dan mungkin boleh kasih tahu juga alasannya kenapa lagu ini tuh personal banget nih buat Kak Fasya. Silakan Kak Fasya. Oke, Vidya, aku nama kamu kayak mirip ini Widya, jadi aku manggil kamu dari tadi Widya. Nggak apa-apa. Oke, Wid. Baru aku siap Widya, Wid ada yang mirip gitu. Kalau percaya atau enggak ya, semua lagu yang aku nyanyiin selama jalan sama Symphony Worship tuh ada ceritanya masing-masing ya. Tapi kalau ditanya yang paling itu saat aku nyanyi Haleluya emang. Pas pertama kali itu awalnya sebenarnya kalau boleh cerita dikit ya, awalnya sebenarnya aku nggak mau bawain lagu itu karena buat aku tuh naksirnya justru lagunya Widya. Yesus padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Itu tuh kalau di musik lebih melodis gitu. Ini nadanya banyak, ngayun, kan seneng ya dengernya. Jadi awalnya pas aku dengerin ku nyanyi Haleluya, aku kayak lagunya gini doang lagi. Ku nyanyi panjang, gitu. Awalnya aku nggak suka. Tapi saat itu kan yang bikin Kowawan, lalu aku cuma bantuin dikit-dikit doang. Saat itu aku sedang mengalami satu pergumulan di bidang financial. Keluargaku memang saat itu lagi depressed banget gitu sampai ini satu hari nanti aku bisa ceritain lebih lah soal ini ya. Intinya dulu tuh kami bukan dari keluarga yang oke, yang punya uang banyak gitu, yang bisa kuliah pun. Kalau sekarang aku buat cerita nih, aku pengennya dulu kuliah S1, tapi karena papa mamaku nggak punya uang, aku memilih jalanku untuk kuliah yang cepat kerja, which is itu D3. Dan aku mengambil itu dengan bangga, aku mengambil itu nggak bersungut-sungut karena aku tahu orang tua nggak punya uang. Dan aku menjalani banyak hidup aku, dulu intern, dulu baru mulai kerja, itu tuh susah banget. Papa mamaku harus dinas di Kupang, di Nusa Tenggara Timur, aku di sini berdua sama adikku, kamu bayangin aja ya. Aku pelayanan, tapi aku juga harus masak, aku harus nyuci baju. Itu dimulai dari aku SMA, memulai pelayanan aku. Dan ku nyanyi Haleluya, itu saat itu aku udah mulai kuliah akhir, tingkat akhir, dan aku tahu aku lagi struggle banget, Tuhan. Aku nggak tahu deh ke depan Tuhan mau buat apa buat aku, tapi aku mau jalan sama Tuhan gitu. Itu salah satu turning point aku langsung jatuh cinta sama lagu itu, dan makanya aku bawain itu dengan sepenuh hati aku percaya di kata-kata di dalam lagu itu jadi rema buat aku gitu. Nggak usah takut, ngapain takut soal hari depan, Tuhan tuh yang pegang hari depan kita gitu. Saat itu aku nggak tahu, saat itu benar-benar saat kita live recording, sebelum itu aku tuh
duit cuma 50.000. Aku pulang pelayanan, boro-boro naik mobil. Aku dulu pelayanan, boro-boro naik taksi. Aku naik bus. Ada orang jahat lah waktu itu sempat pegang-pegang, kayak gitulah. Biasa cewek kalau naik bus kan ada-ada aja ya orang. Sempat hampir dicopet, bawa buntelan tas, isinya baju-baju ganti. Itu tuh aku laluin. Dan di saat-saat itu aku lagi struggling, dan pas aku mau bawain, mau les recording lagu itu, makanya lagu itu meaningful banget buat aku, karena itu adalah lagu iman aku, lagu aku berjalan sama Tuhan, sampai akhirnya sekarang aku banyak dituntun Tuhan terus hari demi hari, sampai sekarang aku bisa rasain terus kebaikan Tuhan. Jadi itu lagu yang paling meaningful kalau boleh diceritain gitu ya. Nanti mungkin satu hari nanti kita bisa ngopi bareng, kita cerita bareng gitu. Ya Vidya. Yes, wah seru banget nih ya, luar biasa ya Kak Edo ya. Keren, Aku keren, sampai keren. kayak Jadi keren panjang banget maaf ya. loh. Gak Gak apa-apa, apa-apa, Kak. Kita masih justru banyak waktu. kita sangat terberkati, benar. Kita Jadi sangat memang diberkati. secara personal banget tuh, karena memang liriknya juga jadi sangat menguatkan ya di saat kondisi tersebut ya, saat itu ya Kak Fasya ya. Iya, benar. Wow, oke. Ini Kak Titin bilang nih di kolom chat, bagian ini selalu the best. Tak usah ku takut sebab kau besertaku. Wah, ini Iya, benar sih, gitu. setuju sih. Setuju gak Kak Edo? Aku yakin banget masih setuju ini. Setuju banget. Sama aku juga suka banget sih. Aduh. Alright. Terima kasih. Aku yakin nih teman-teman Puji mungkin Tuhan. masih banyak ya yang mau nanya ya Kak Edo, tapi karena waktu, jadi Yes. mungkin bisa sampai sini aja nih ya. Betul, padahal masih Mungkin mau next nanya time. lagi, Kak Fasya buka Banyak les nyanyi nggak? Ada yang Oh, nanya iya, tadi. Kita minta Juan aja, Juan ngasih tuh les nyanyi. Boleh ya, mungkin Kak Juan nih habis Aduh. ini Ya, kita langsung. bikin les nyanyi bareng di GBI Sensi ya. Dahsyat. Siap. Aduh. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget Kak Fasya buat Ya, sharingnya. thank you sekali lagi Thank Kak you. Fasya. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke pengumuman. Oke, multimedia silahkan, diri saya sendiri. Ya. Oke, yang pertama, Bisa ya sih? buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, bisa follow di YCSI_GBI Sensi. Di situ kita akan teman-teman bisa dapat informasi tentang rangkuman ibadah hari ini seperti apa, dan juga pengumuman-pengumuman, dan juga kalau teman-teman yang mungkin lupa nih linknya apa, bisa chat ke kita juga melalui Instagram YCSI_GBI Sensi. Oke, berikutnya Vidya. Hey, nah selain Instagram kita juga ada YCSI YouTube ya. Nih udah ditanya loh di layar ya, udah di-subscribe belum gitu. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ini apa aja sih sebenarnya video-videonya. Jadi ini adalah khotbah-khotbah kita setiap Sabtu, kita upload lagi. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi nggak sempet ibadah gitu ya, terus pengen tahu kira-kira hari ini tuh tadi barusan ibadahnya tuh tentang apa sih gitu, atau enggak Betul. khotbahnya tentang apa sih. Nah, boleh banget ya kalian nonton ulang hasil rekaman khotbah di YouTube kita, teman-teman ya. Jadi biar gak ketinggalan, langsung aja nih ya abis ibadah langsung subscribe ya. Yes. Alright, next. Berikutnya kita ada YouTube-nya Skeno Ministry. Buat teman-teman, besok kita ada ibadah yang akan mulai premier di jam 10 pagi. Teman-teman jangan lupa untuk kita sama-sama beribadah. Buat besok itu perjamuan kudus ya, bener nggak ya? Kalau nggak salah mungkin bisa dibantu biar aku nggak salah informasi ini. Boleh dibantu ya di kolom chat. Oke, tapi buat teman-teman semuanya bisa sama-sama juga join di YouTube-nya Skeno Ministry, mulai tayang premier dari jam 10 sampai dengan malam. Kalau aku sih tim malam sih. Kalau Vidya tim pagi ya? Aku tim pagi. Siap. Biar semangat tuh dari pagi bangun. Oke. Berikutnya. Nah, ya, selain ibadah setiap Sabtu, YCSI juga ada online call. Dimana ada di Kemanggisan. Oke, ada Friday sama Saturday. Nah, Friday sama Saturday ini sebenarnya dulu kalau offline sebelum pandemi itu kita di daerah Senayan City ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang rumahnya deket situ, nah ini boleh di sini. Atau yang keempat di Karawaci ya. Di mana nih rumahnya di Karawaci? Angkat tangannya, boleh tuh Warga join Tangerang. full Karawaci. Oke.
Nah, tapi karena sekarang kita masih online, teman-teman sebenarnya bebas ya, mau milih yang mana aja, mau ke Manggisan, Betul. Friday, Saturday, Karawaci gitu ya, senyamannya gitu. Terus harus hubungin ke siapa nih kalau belum tergabung di Cool? Kalian boleh aja langsung DM ke Instagram di @ycc_gbisensi ya teman-teman ya. Nanti Betul. akan dibales dan kita arahin ke ketua Cool. Seperti itu. Karena seru banget ya Kak Edo ya. Cool itu Yes. sebenarnya nggak cuma formal kok ibadah kayak oke nyanyi punya penyembahan, sharing, enggak. Kita bisa main games bareng, bisa curcol gitu. Hari ini ngapain aja kan seneng ya kalau di online di tengah pandemi gini ada temen curcol ya Kak Edo ya. Betul, itu yang paling penting juga karena tadi Kak Fasya juga udah bilang kalau di masa-masa ini tuh sebisa mungkin kita jangan sendiri, jangan apa-apa dipendam sendiri karena nanti jadinya Nah, pikiran. Gitu. Oke, dan berikutnya teman-teman buat yang rindu next. untuk didoakan bisa scan QR code yang ada di layar kalian nih sekarang. Kalau mungkin malu untuk ngomong di chat atau ngomong langsung, kalian bisa tulis aja di formnya nanti kalian mau didoakan seperti apa, nanti akan dihubungi secara personal dari tim YCSC Intercessors. Oke, dan Doanya bebas ya Kak Edo ya. betul, apa aja yang mau didoakan? Lagi bergumul soal apapun, boleh silahkan untuk di-scan QR code-nya, nanti akan dibantu sama tim pendoa dari YCSC. Dan berikutnya yang terakhir, Yes. kita ada apa, Fit? Welcome newcomer. Aku yakin nih hari ini banyak banget teman-teman ya pendatang baru, teman-teman baru, anggota keluarga baru yang baru datang Yes. hari ini. Aku mau ngucapin welcome. Welcome. Yeay. Nah, seperti yang tadi Kak Fasya udah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita juga pengen banget nih kenalan sama teman-teman semua di sini. Kita pengen banget kenal lebih dekat ya sama anggota keluarga baru kita. Jadi kalian boleh banget scan QR barcode nih, QR code yang ada di layar ya. Jadi bisa diisi nanti data-data kalian. Karena buat apa aja Kak Edo? Karena ini nanti teman-teman supaya bisa kita hubungi untuk diingatkan untuk join ibadah YCSC di minggu depan atau juga kalau yang rindu join di call nanti bisa kita approach secara personal gitu. Jadi ada dua pintu kalau mau join call bisa melalui scan QR code ini biar nanti bisa dibantu untuk dihubungi atau bisa juga DM ke Instagramnya YCSC. Gitu. Yes, So, benar thank you banget. teman-teman semua yang udah join hari ini dan have a nice weekend. Tapi sebelum itu jangan kita pada keluar dulu, kita sama-sama mau tutup dalam doa. Untuk yang berdoa, boleh silahkan untuk pimpin kita dalam doa hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sore yang indah ini kami boleh bersekutu dalam persekutuan yang manis. Kami boleh sama-sama duduk diam Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Bapa, yang menguatkan roh kami Tuhan, spirit kami Tuhan. Terima kasih kami benar-benar menghargai waktu-waktu ini Tuhan untuk bersekutu sama-sama dengan saudara seiman kami. Biar seperti firman-Mu Tuhan, biar setiap kami ketika kami berbeban berat, kami nggak menjauhi ibadah, tapi kami justru semakin giat lagi mengejar hadirnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk Kak Fasya Tuhan, hamba-Mu, anak-Mu yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi penyambung lidah di tempat ini bagi setiap kami, anak-anak di YCSC ya Bapak. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan, benih firman yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengerjakan sesuatu hal yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya setiap firman Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Kak Fasya Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi pengingat buat setiap kami untuk kami nggak jauh dari Tuhan, tapi kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup terus dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati Kak Fasya lebih lagi ya Tuhan, lewat platform yang dia punya Tuhan, sebagai worshiper Tuhan, maupun dia sebagai karyawan di kantornya, sebagai anak di keluarganya, menjadi teman di pergaulannya Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkatinya ya Bapak, Engkau yang memakai hidupnya untuk boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, untuk boleh menjadi contoh, menjadi garam dan terang Tuhan yang Kau pakai Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya ya Bapak, sehingga lewat kehidupan Kak Fasya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan dia boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih apapun Tuhan yang menjadi kerinduannya, pergumulannya Tuhan, Engkau yang
memegang kehidupannya Tuhan. Engkau yang menjadi Tuhan, menjadi Raja atas kehidupan Kak Tasya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Juga untuk gembala kami di Senayan City dan Emporium Pluit, untuk Pastor Billy Nyotora Harjo, juga untuk youth leader kami di tempat ini, untuk Korobi, juga Cianita. Tuhan, Kau yang memilih setiap mereka, maka Engkau juga yang akan menguatkan, meneguhkan setiap mereka ya Bapak. Biar pengurapan-Mu Tuhan terus turun, memampukan setiap mereka, pengurapan Tuhan yang terus menguatkan setiap mereka untuk terus berjalan melangkah di dalam ketaatan dan kesetiaan, untuk terus melakukan apa yang menjadi visi misinya Tuhan bagi gereja ini, bagi jiwa-jiwa, bagi domba-domba yang sudah Tuhan percayakan lewat wadah GBI Gatot Subroto, khususnya GBI Senayan City dan YCS ya Bapak. Tuhan, Kau yang terus memakai setiap mereka untuk boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, untuk dimanapun mereka berada mereka boleh terus menjadi berkat Tuhan, untuk mengabarkan berita keselamatan, kabar baik itu Tuhan, untuk menegakkan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapak. Terus Tuhan ya Bapak, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu nyata buat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman YCSC yang sudah hadir Tuhan setiap hari Sabtu sore Tuhan. Mungkin sulit Tuhan bagi setiap anak-anak muda untuk setiap weekend kami datang menyempatkan untuk hadir beribadah Tuhan, tapi kami tahu ketika kami datang bukan untuk supaya kami dilihat sama leader kami, untuk supaya kami mengisi waktu kami Tuhan, tapi kami datang dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, untuk rindu Tuhan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami, untuk kami mendapatkan kekuatan baru, di recharge kembali ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar apapun pergumulan anak-anak-Mu Tuhan yang datang sore hari ke tempat ini, kami percaya Kau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, di atas segala badai, di atas segala permasalahan kami, meskipun kami ada dalam lembah yang kelam, tapi kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pegang firman-Mu, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan berjalan setiap harinya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat negara kami, tanah air kami yang kami kasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang besar sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia buat Indonesia Tuhan. Mungkin secara mata jasmani kami lihat pandemi kok nggak selesai-selesai ya Tuhan. Mungkin secara mata jasmani kami lihat banyak orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi, Tuhan panggil lebih dulu, mendahului kami. Mungkin Tuhan banyak teman-teman kami yang di PHK, yang nggak punya pekerjaan. Mungkin banyak teman-teman kami yang mengalami sakit COVID atau sakit penyakit yang lain Tuhan. Mungkin banyak Tuhan kegagalan demi kegagalan Tuhan, kejatuhan demi kejatuhan yang teman-teman kami atau kami sering alami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja di balik layar untuk merencanakan suatu rencana yang besar, yang mulia, yang penuh dengan damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan, khususnya Bapak bangsa Indonesia. Biar tangan Tuhan yang besar boleh melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan di bangsa ini untuk boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi kota Jakarta, khususnya bagi bangsa Indonesia. Kami juga memberkati pemerintahan yang ada dari yang tertinggi di kota sampai dengan pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok daerah, dari presiden kami, wakil presiden, untuk setiap menteri, jajaran kabinet yang ada ya Tuhan, untuk Polri, TNI, Tuhan Yesus, MPR, DPR, Tuhan, lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan menguasai setiap mereka, dalam setiap kepemimpinan mereka nggak mencari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tapi sungguh-sungguh mereka melayani bangsa ini karena mereka mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih, biar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Thank you teman-teman.